kan hidup itu dua konsepnya, ada khauf, ada roja. Jadi kalau kemudian terlalu melihat ke belakang, ya itu khawatirnya takutnya berlebihan, nggak akan jadi-jadi itu. Jadi orang kalau udah melihat, wah terlalu dosa saya tidak mau, itu terlalu takut, tidak bisa. Di sana ada konsep roja, karena Tuhan juga Maha Pengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Mengeci Kitab. Tentunya masih bersama Kiai kita yang sangat milenial, Kiai Imam Sutaji selaku Ketua Lembaga Dakwah PCNU Sumeneb, dan tentunya masih dengan sumber yang sama, yakni Kitab Qurratul Uyun. Dan pada episode ke-10 ini kita akan akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kita di episode 7 dan episode 6 kemarin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat selalu. Mbak Shirley juga sehat kan? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan puasanya masih tetap. Tetap Pak Kiai masih full Pak Kiai. Kalau saya sangat full masih. Alhamdulillah. Nah, untuk di episode ke-10 ini kita akan membahas ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman ya Pak Kiai ya. Oke, ya silakan. Sebelum itu di sini ada total 3 pertanyaan Pak Kiai. Oke, 3. Dari episode ke-6 dulu mungkin ya Pak Kiai. Oke, silakan. Ya. Dari akun Mas Fajril Abijaya. Nah, Mas Fajril ini menyampaikan, kan kemarin di episode 6 kita akan membahas terkait pilih istri yang cantik atau pilih istri yang soleha nih gitu kan. Nah, terus Mas Fajril ini bertanya, kalau cantik tapi masa lalunya hancur itu bagaimana Pak Kiai? Iya, saya katakan begini, untuk saya, ini saya dulu. Ya. Jadi kita tidak butuh masa lalunya, kita butuh hari ini. Dengan demikian, apa can sing ngenaan? Apa jangan sih nganggu ya. Tapi kalau saya pasti masa lalumu, masa laluku juga masa lalu. Jadi yang penting jalani saja hari ini. Kita ingin mencoba bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah meminta ibadah kita yang besok, kan sering saya katakan. Kemudian Tuhan juga selalu akan menilai apa yang kita lakukan hari ini. Kalau seperti itu sulit untuk menemukan menemukan kebahagiaan. Karena begini, ada perebesan yang sangat bagus itu bahasa Madura Mbak Sherly. Ini disampaikan oleh salah seorang kiai almarhum Al-Maghfur, Kiai Imran. Beliau adabu seperti ini. Pangamure bedenjong tapi sing abes atene belket tak kira nemu retinore. Artinya apapun yang kita lakukan kalau itu didasarkan kepada kebencian, maka dia tidak akan pernah menemukan sisi kebaikan. Jadi mencintai itu adalah upaya untuk menjadikan diri ini adalah untuk mencintai itu sebenarnya adalah upaya mengelola kasih sayang yang ada pada diri kita. Jadi jelas sekali bahwa perebesan itu pengamore beda. Artinya sifat-sifat yang sikap-sikap move on itu memang harus ada ya Pak? Harus ada. Gitu. Jangan biarkan penderitaan itu berlalu terus begitu. Maka jangan biarkan penderitaan itu berlangsung gitu maksud saya. Tapi biarlah dia berlalu. Nah, buat kalian nih teman-teman yang masih belum move on, ayo cepet-cepetan move on, jangan sampai gagal move on lagi nih. Tapi ini jangan sampai ada yang mengatakan yang lalu biarlah berlanjut, jangan seperti itu. Ya, benar. Oke. Berarti sejatinya ketika seseorang itu udah benci kepada kita, apapun yang kita lakukan otomatis akan selalu terlihat buruk ya Pak Kiai. Iya, makanya. Dan ini yang penting Mbak Shirley, yang harus kita lakukan adalah bahwa bukan perlakuan orang lain terhadap kita, tapi perlakuan kita terhadap orang lain. Kita akan bertanggung jawab dengan perbuatan kita yang ini. Bukan
Bukan apa perbuatan mereka terhadap kita, enggak. Kita tidak akan ditanya seperti itu. Yang ditanya itu adalah kita berbuat apa kepada orang lain. Nah, yang jelas mencintai ini sebenarnya Mbak Shirley adalah sisi yang tidak perlu alasan. Karena cinta memang tidak perlu alasan. Oleh karenanya mungkin akan menjadi lengkap. Saya punya syair Arab ini yang bagus ini. Aduh, gimana nih Pak Kiai? Nah, syair Arab yang insya Allah ini bisa dibikin lagu. Itu lagunya begini. Annaki bu'adak anni yakwini naru syauki. Saya ulangi. Anna bu'daki anni yakwini naru syauki. Tahu artinya enggak? Enggak Pak Kiai, makanya jadi lagi menunggu. Iya. Anna bu'daki anni yakwini naru syauki. Sesungguhnya jauhmu dariku telah membakar api kerinduanku. Aduh, gitu. Anna bu'daki anni yakwini naru syauki walau lal amal fil liqa la ahlakani ghiyabu. Andaikan tidak ada harapan untuk bertemu, niscaya kepergianmu akan selalu membinasakanku. Nah, seperti itu. Nah, Mbak Shirley, apa hubungannya syair ini? Artinya begini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa cinta itu memang tidak butuh alasan. Makanya cantik itu hanya bahasa saya sebenarnya. Karena bagaimanapun manusia itu pastilah dia membutuhkan motif itu tidak bisa dipertanyakan oleh orang lain. Orang yang mencintai Mbak Shirley itu tidak bisa ditanya kenapa kamu mencintai dia, kamu mencintai Mbak Shirley, itu tidak bisa ditanya itu karena mencintai tidak butuh alasan. Begitu. Maka dengan pertanyaan ini saya tegaskan bahwa kalau masa lalunya hancur, ya terserah yang mau ngenain. Maksudnya jangan ngenggun aja turun. Kalau memang mau ya, tapi kalau untuk saya ya tidak masalah. Karena semuanya bisa berubah, bisa diubah. Makanya saya katakan tadi, yang pada episode sebelumnya, mau pilih cantik atau pilih yang soleha tapi tidak cantik, cantik tapi tidak soleha. Saya pasti pilih yang cantik kalau tidak soleha. Karena soleha itu bisa dididik, bisa didoakan. Tapi kalau cantik tidak bisa. Kira-kira begitu. Iya. Dan mungkin bisa dimengerti ya. Oke. Pak Kiai. Karena kan juga pada hakikatnya mungkin masa lalu ini kan sebuah hal yang patut untuk dijadikan pelajaran. Ya, ada spion. Kita kan punya spion. Jadi hidup itu memang ibaratnya kita nyetir mobil, memang sesekali harus melihat spion masa lalu. Tapi kalau masa lalu ini selalu dilihat, ini nggak seimbang. Maka yang kan hidup itu dua konsepnya, ada khauf, ada roja. Jadi kalau kemudian terlalu melihat ke belakang, ya itu khawatirnya, takutnya berlebihan, nggak akan jadi itu. Jadi orang kalau udah melihat, terlalu dosa saya tidak mau, itu terlalu takut, tidak bisa. Di sana ada konsep roja, karena Tuhan juga Maha Pengampun. Itu. Jadi antara takut dengan harapan, harap-harap cemas lah gitu-gitu, H2C itu. Harap-harap cemas itu, ya. H2C itu harap-harap cemas itu memang harus seimbang. Harapannya juga harus seimbang, kecemasan juga harus seimbang. Begitu kira-kira. Kalau terlalu berharap juga nanti akan jatuh, kalau terlalu cemas juga akan jatuh. Jatuh ya, juga. Hasilnya jatuh bangun. Kayak lagu dong Pak Kiai. Ya udah tahu, udah hafal saya. Kalau hafal silakan dah, enggak masalah. Nanti biar Mas Harun saja Pak Kiai. Iya. Nah, oke Pak Kiai, itu untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Kiai ya. Nah, untuk dua pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan yang disampaikan pada episode ke-7 kemarin, yang terkait kita membahas beberapa beberapa tips and trick nih Pak Kiai. Nah, dari Mas Ramli Lenbar. Mas Ramli ini bertanya, mungkin ada trik-trik yang jitu yang sama faidahnya selain yang Bapak Kiai terangkan, karena terus terang kalau semua amalan sebelum jima itu dibaca, khawatir keluar duluan sebelum jima, apalagi untuk pengantin baru. Sebelumnya terima kasih. Nah, di situ semua orang alasannya sama seperti itu, terutama pengantin, Pak. Kan Mbak Shirley sudah mengalami sendiri itu.
Hah? Jadi Gimana Pak Kiai? iya, manten baru. Oleh kan sudah, oh belum. Nah, jadi begini. Semua orang beralasan seperti itu, padahal tidak. Nah, ingat bahwa pemenuhan hasrat biologis berupa hubungan intim itu harus dilandaskan kepada nilai-nilai luhur dari agama, bahwa itu bukan semata-mata memenuhi kebutuhan itu, tetapi di sini ada tujuan luhur yang nanti tujuan ini diharapkan akan tumbuh dan berkembang anak-anak yang soleh dan soleh. Sebenarnya Mbak Shirley, itu hanya bisa guyon iya, tapi kalau itu dilakukan, itu bisa. Buktinya saya bisa. Mohon maaf, saya terpaksa buka begini. Enggak, itu bisa. Karena faktanya seperti itu ya Pak Kiai. Faktanya bisa. Hanya orang aja yang uang soleh aja dulu. Orang-orang soleh itu bisa kok. Saya sehingga punya anak-anak yang putra-potoh yang luar biasa. Mereka itu kan gara-gara karena mereka ini menjalankan pemenuhan hubungan biologis itu tidak semerta-merta karena keinginan dirinya. Ada nilai-nilai luhur yang ingin dijalankan, yang ingin dilaksanakan. Sehingga ketika selesai berhubungan, dia tidak hanya menemukan kepuasan batin, mendapatkan kepuasan batiniah, tetapi dia mendapatkan apa yang menjadi nilai-nilai luhur tujuan hubungan intim antara suami istri itu. Itu kira-kira. Tentang trik ya, dia bertanya tentang trik lain. Iya, trik yang lain mungkin Pak Kiai. Ya, trik lain yang lain gimana? Karena mungkin itu sudah semua ya Pak Kiai ya. Ya Yang maunya kemarin trik disampaikan. gimana? Ya enggak punya trik lain saya. Kita kan nerangannya kitab ini gitu. Iya. Jadi Mbak Shelly itu lupa saya. Iya Pak Kiai. Kemarin itu di episode sebelumnya waktu cara membuat anak laki-laki itu ya. Enggak apa-apa ya saya sampaikan di sini, enggak apa-apa. Itu sebelum setelah panggil salam itu biasanya itu mencium leher istrinya sambil dipegang, cium leher istrinya dan membaca ya Raqib ya Raqib ya Raqib ya Raqib 7 kali. Baru setelah itu ujung rambutnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Baru setelah itu juga mencium keningnya, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian qul huwallahu ahad, pipi sebelah kanan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dilanjutkan mulabahnya. Nah itu seperti itu. Karena mungkin pada dasarnya ini hanya bukan sekedar memuaskan hasrat biologi saja Pak Kiai ya. Bukan hanya secara fisik namun secara luhur, secara batinnya ke rohaninya ya Pak Kiai. Iya, nilai-nilai luhur dari hubungan intim itu ada gitu loh. Bukan karena kita ingin memuaskan nafsunya aja gitu, hawa nafsu yang berupa hasrat biologis itu. Tetapi di sini sekali lagi saya tegaskan ada nilai luhur, ada anjuran-anjuran luhur yang itu juga bernilai ibadah gitu loh. Dan ini menentukan terhadap kualitas anak potoh yang akan dilahirkan gitu loh maksudnya Mbak. Ya, berarti. Nah, kalau kemudian siapa itu Mas Ramli ya? Iya Mas Ramli. Itu kayaknya kenal itu dengan saya itu. Itu kalau enggak salah Lenbar ya, berarti Iya. Lenteng Barat, orang Lenteng itu. Ya, salam Mas Ramli. Gus Ramli. Jadi begini Gus, kalau memang Anda bertanya jadi tolong itu. Itu coba aja. Iya, tapi Allah bukan alat percobaan ya. Jangan coba-cobaan kalau dengan Allah itu. Ini anjuran salafun saleh. Bahkan ada yang hatamkan Al-Qur'an itu loh. Ke Haji Hashim Asy'ari. Itu ke Khalil Bengkala. Itu ceritanya luar biasa. Seperti Imam Syafi'i, itu terlahir dari perempuan yang luar biasa. Terlahir dari perempuan yang dia itu tidak berbagi aurat dengan laki-laki lain. Kemudian dia juga iffah. Bapaknya juga, ayahnya adalah seorang yang warok, hati-hati. Jangankan yang haram, yang syubhah aja nggak mau. Syubhat, tahu syubhat nggak? Enggak. Syubhat itu adalah hal-hal yang samar antara yang halal dan haramnya.
Oh iya. Seperti kamu Pak Shirley menemukan buah itu di depan, buah itu buah apa namanya, buah pokoknya yang bisa dimakan, buah kelapa ya. Mau dibilang halal ya karena buah ini ada yang punya, mau dibilang haram mau namanya juga menemukan. Nah itu namanya itu syubhat namanya, itu tidak mau. Itu ceritanya kan ayahnya Imam Syafi'i ini kan mandi di sebuah sungai mendapatkan delima. Delima itu dimakan, kemudian dia tersadar, oh ya Allah kok saya makan ini pasti ada yang punya. Akhirnya dicari itu dari hulu sampai ke hulu itu maksudnya. Sare dicari sampailah dia ketemu dengan seorang, di situ ada kebun delima dan delima itu jatuh dan dihanyut sungai. Dia tanya, apa yang terjadi? Karena orang ini tahu bahwa orang yang mencari ini pastilah dia orang yang warok. Akhirnya ketika dia bertanya, dia minta dimaafkan dan minta dihalalkan, dia minta satu syaratnya. Kamu mau nggak mengawini anak saya? Oh, dia pikir-pikir, gimana ini? Mau dikawin enggak ini ya? Gitu. Akhirnya, ya enggak apa-apa, yang penting dimaafkan. Iya, anak saya ini orangnya buta, telinganya juga nggak bisa dengar, kemudian kakinya juga buntung. Waduh, gitu. Akhirnya dia pikir-pikir, kaget banget. Tapi ternyata yang dimaksud dengan matanya buta, telinganya tuli, kakinya buntung, dan tangannya juga tidak ada. Itu karena wanita itu adalah orang yang sangat dipingit, tidak pernah melihat maksiat, tangannya berhati-hati, apalagi mulutnya nggak ngomel sembarangan, telinganya juga hanya mendengar ayat-ayat Allah, dan kelak menjadi seorang ibu dari seorang yang alim, namanya Imam Syafi'i. Luar biasa itu. Ceritanya luar biasa banget ya Pak Kiai. Iya, ceritanya dan memang luar biasa itu. Dan mungkin sangat jelas sekali ya Pak Kiai ya penjelasan terkait yang tadi, yang dari pertanyaan dari Mas Ramli ini sendiri. Iya. Nah, dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak Kiai itu juga sama di episode ke-7. Kan kemarin kita membahas nih bahwasanya itu adalah waktu-waktu yang dianjurkan untuk pasangan suami istri yang sah. Nah, dari pertanyaan akun serba 26, emang ada ya Pak Kiai suami istri yang nggak sah? Minta tolong dijelaskan seperti itu. Ada suami istri yang nggak sah, ada. Apa itu? Suami istri menikah, tapi setelah menikah ketahuan dia itu saudara kandung. Itu kan nggak sah. Mungkin sebelumnya saudara yang terpisah ya. Iya, karena mungkin bapaknya ini terlalu banyak menikah gitu. Dan itu ada, memang kasus itu ada. Makanya hati-hati, jangan selalu buka cabang. Ini ya ampun, untuk para buaya ini jangan selalu buka cabang ya teman-teman. Lah itu jangan begitu sampean. Nggak boleh kok bilang buaya. Ya sama sih, saya punya cerita nih. Jadi jangan hanya menyalahkan laki-laki nih Mbak Shirley. Ini buaya bukan hanya buaya jantan Pak Kiai, buaya betina juga ada. Ya enggak, ya, jadi begini. Dulu itu ada cerita. Ceritanya kan mungkin pernah dengar nih. Ceritanya pastor sama suster. Oh iya Pak Kiai. Kalau pastor kan enggak boleh kawin kan. Suster juga enggak boleh kawin. Suatu saat dalam perjalanan misionaris, dia menaiki kapal, perahu lah gitu. Walhasil dalam perjalanan kapal itu kemudian diterjang oleh badai, sehingga itu maunya karem lah. Tapi para ada Pak Kabeng kiri itu sudah Mbak. Akhirnya si pastor dan itu membuka seluruh pakaiannya, dan terdamparlah mereka di tepi pantai semuanya. Ternyata yang luar biasa ini, silakan persiapkan tertawanya, dan kalau tidak mau tertawa jangan dipaksa. Sebelum awal saya ketawa dulu nih Pak Kiai. Ya, jadi begini, akhirnya apa? Karena sudah telanjang, si pastor itu ditanya oleh si suster. Si pastor nanya ke suster, itu apa? Gitu. Wah, ini neraka katanya. Ya kan dia telanjang. Dia ditanya itu, dia kan enggak tahu kan, namanya orang juga enggak menikah gitu. Ini apa? Wah, ini neraka. Nah, itu apa, pastor? Wah, ini setan.
kita tahu ya kalau tempatnya setan itu di neraka. Iya. Paham ya. Nah, gitu kira-kira gitu. Kalau sudah ngerti. Oh, akhirnya ya itu. Jadi juga itu setan harus masuk neraka. Nah, kembali kepada persoalan gini loh. Ini kok banyak guyonnya ini. Jadi memang ada nggak pasangan suami istri? Itu kan ya? Iya. Ya nggak sah seperti itu. Dan seperti cerita-cerita yang dulu itu kan ada ceritanya Kami Suara dengan siapa itu dulu pernah ada sandiwara. Mbak Shirley nggak nutut itu nggak apa dulu itu lahir, Pak Kiai. belum lahir itu dulu kan ada sahur sepuh itu waktu dulu itu Mbak radio itu kan ada istilahnya sandiwara radio. Ada banyak itu ceritanya Ken Dedes, Ken Arok itu saya senang dulu. Tapi sekarang kan tidak ada. Jadi keindahan-keindahan itu sebenarnya sudah nyaris tidak ada di dunia ini. Bisa dimengerti ya. Jadi ya, memang di situ suami istri ada yang nggak sah. Banyak juga misalnya selain dari itu suami istri yang nggak sah itu adalah suami yang apa namanya ketika sudah mau dikawin, udah dikawin, udah dinikahi, ternyata apa itu namanya? Ini gerok istilahnya. Apa ya? Ini kasus, Mbak. Misalnya gini loh, Mbak. Ada cerita Mbak Shirley punya saudara? Punya. Perempuan? Laki-laki. Laki-laki? Ya. Enggak, saudaranya perempuan misalnya. Iya, anggaplah Perempuan. Nah, seseorang itu sebenarnya senang sama Mbak Shirley. Gitu. Dan saudaranya Mbak Shirley itu mbaknya gitu maksudnya. Toan kan? Ya. Akhirnya karena Mbak Shirley nggak suka, itu dikasih mbaknya itu. Itu namanya pasangan suami istri yang tidak sah. Kenapa? Congocoh itu. Itu nikah gharor namanya. Ini cepok tipu silakan. Tapi kalau misalnya ada kasus seperti itu dan tahu apa ditemunya itu setelah diketahuinya melakukan akad ya, diketahuinya itu setelah akad itu otomatis nggak sah ya Pak Kiai? Ya sah itu. Kan sampean namanya Shirley, gitu kan? Iya. Yang mbaknya sampean misalnya share lokasi namanya. Ya dah salah. Kan waktu dia diakadkan begini, misalnya sudah diakad sama Mutin sama siapa? Saya jawab misalnya angkatuka wasuituka madu dilahirihi itu pasti qabil tu nikah hanya itu yang dimaksud adalah Mbak Shirley, bukan share lokasi itu. Gitu. Dari akadnya aja ini udah beda Pak Kiai. Iya, dan itu namanya pasangan suami istri yang tidak sah. Itu yang saya maksud. Mudah-mudahan penanya bisa paham. Mungkin sudah cukup ya Pak Kiai ya. Ya, sangat jelas sekali ya jawaban yang Pak Kiai sampaikan terkait 3 pertanyaan dari teman-teman kita. Nah, ya. Mungkin dari Pak Kiai sendiri ada yang ingin disampaikan? Ada kata-kata ini terakhir. Untuk para wanita. Untuk para wanita memang begini. Di zaman milenial ini tolong kamu selalu jangan sampai selalu berpenampilan yang berlebihan. Kenapa? Hari ini kamu aja pamer body, tapi kenyataannya kamu sudah tidak ori. Aduh. Yang kedua, bagi laki-laki, tolong katakan rasa cintamu, walau pada saatnya harus ditolak. Karena mencintai secara diam-diam itu bagaikan orang yang menyimpan dendam. Terima kasih Mbak Shirley. Keren sekali ya penutup dari Pak Kiai kita ini yang sangat begitu milenial. Dan mungkin itu saja teman-teman buat kalian yang masih ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.